Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Daging atau Roh. Daging dan roh itu dua hal yang berlawanan. Daging berasal dari dunia, sedangkan roh dari Allah. Menjadi orang Kristen bukan berarti dagingnya sudah mati. Belum, saudara. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya harus memilih apakah mau hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Harus pilih salah satu, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Kalau kita perhatikan kalimat terakhir ayat ini dikatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya bahwa sejatinya kita maunya hidup dalam roh, tapi kenyataannya yang kita lakukan adalah perbuatan daging. Hal senada dikatakan Rasul Paulus, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Semua itu menunjukkan bahwa daging itu lemah, sedangkan roh itu penurut. Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38. Daging itu lemah, artinya keinginan daging selalu menuntut untuk dipenuhi, selalu maunya dituruti. Yang namanya ambisi atau hobi itu bisa mengalahkan segalanya. Yang namanya emosi, amarah itu sulit ditahan. Kalau maunya membalas, apapun dilakukan. Itulah daging, sulit untuk dimatikan atau untuk tidak dituruti. Tentu kita semua mengalami, tapi yang namanya berdoa dan baca firman itu bisa dengan mudah dilewatkan. Melakukan kebaikan kepada sesama bisa ditunda, bahkan dibatalkan. Sebab apa? Sebab roh itu penurut, bukan menuntut. Masalahnya, masing-masing baik daging atau roh ada resikonya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Inilah bahayanya, saudaraku. Ketika kita tidak memperhatikan kebiasaan hidup kita jarang memperkarakan sikap hati dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah berkenan atau belum? Maka pasti daging kita yang kuat. Kalau daging kita kuat, walaupun kita sudah jadi orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta, kelak kita pasti binasa. Sedangkan ketika kita hidup dalam roh, dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi, agar beroleh tuaian yang benar, yaitu hidup kekal, tidak ada pilihan kecuali kita memilih roh, hidup dalam roh.
Pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, jangan turuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang berat, bahkan sangat berat saudara. Orang yang sukanya kuliner diminta untuk tidak kuliner, itu sangat berat. Tapi ingat, kalau ada niat ya pasti bisa. Memang tidak langsung bisa. Ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Nggak apa-apa. Yang penting selalu ada progres atau kemajuan. Yang kedua, kita harus memiliki cara pandang kekekalan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Mulailah saudara meninggalkan cara pandang dunia. Jangan lagi berpikir kalau hidup ini hanya satu kali, yaitu di bumi ini saja. Sehingga setiap kesempatan yang ada selalu kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita. Sebaliknya, pikirkan bahwa setiap perbuatan kita itu berpotensi membawa kita kepada kebinasaan. Ingat juga, satu hari nanti kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dengan demikian, kita selalu waspada dan berjaga-jaga, sebab kita tidak ingin kelak binasa. Kita tentu maunya kelak bisa bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga. Memikirkan hal yang demikian tidak mudah, saudara, sebab harganya segenap hidup kita. Tetapi ketika kita bisa memiliki cara pandang yang benar, cara pandang kekekalan, cara pandang yang menembus batas, itu akan menimbulkan niat yang benar, yaitu menanggalkan kedagingan kita. Itu bisa membuat kita memiliki komitmen yang kuat untuk meninggalkan dunia sebelum kita secara fisik benar-benar meninggal. Yang ketiga, ubahlah kebiasaan hidup kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Kebiasaan atau rutinitas hidup kita harus kita perhatikan. Segala sesuatu yang tidak membuat iman kita bertumbuh, seperti sekedar kumpul-kumpul dengan teman, jalan-jalan, nonton TV, lebih baik kita kurangi, bahkan kalau memang mungkin kita hindari dan kita tinggalkan. Tidak perlu kita lakukan lagi. Sebaliknya, kegiatan yang bisa mendewasakan kerohanian kita, membuat rohani kita bertumbuh, seperti mendengar seri pengajaran, bersaat teduh, melakukan persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab, kita tingkatkan. Percayalah, kalau itu kita lakukan, kita akan bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.